Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Nadila Ramadanti dengan NIM 201 217861 dan saya sendiri Hesa Tricahya dengan NIM 2012179005 dan yang terakhir ada Shania Sadana dengan NIM 2012121717. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Cahyono, kami akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dalam telekomunikasi dan jaringan. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian dari telekomunikasi sendiri. Telekomunikasi berasal dari kata tele, yang artinya jauh, dan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seseorang ke orang lain. Sedangkan jaringan adalah sebuah rantai, kelompok, atau sistem yang saling terkoneksi atau terhubung. Jadi pengertian dari jaringan telekomunikasi sendiri adalah perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakainya atau umumnya manusia dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi, bisa dengan cara bicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga. Telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet dan merevolusi bisnis dan masyarakat. Bisnis telah menjadi perusahaan berjejaring atau network enterprises. Internet, web, intranet, dan extranet membentuk jaringan proses bisnis dan karyawan secara bersamaan dan menghubungkan mereka dengan pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan dan kelompok kerja dapat bekerja sama secara lebih kreatif, mengelola sumber daya, dan operasional bisnis mereka secara lebih efektif, dan bersaing dengan sukses dalam ekonomi global secara berubah secara cepat. Baik, yang selanjutnya ada tren dalam telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun yang sudah saya jelaskan tadi, baik bentuk suara, data, teks, gambar, audio, ataupun video melalui jaringan berbasis komputer. Tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan manajemen di bidang ini. Oleh sebab itu, mengetahui tren utama dalam industri telekomunikasi, teknologi, dan aplikasi yang secara signifikan meningkatkan alternatif keputusan para profesional dan manajer bisnis. Untuk tren dalam telekomunikasi yang pertama, yaitu ada tren industri. Tren industri adalah pertumbuhan yang pesat dari internet dan World Wide Web telah menimbulkan berbagai produk, jasa, dan penyedia telekomunikasi. Untuk menanggapi pertumbuhan ini, perusahaan-perusahaan telah meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan secara elektronik. Jadi, jumlah pemasok dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi, perusahaan telah meningkat secara signifikan. Demikian juga dengan alternatif pengambilan keputusan bisnis para manajer. Yang kedua, yaitu ada tren teknologi. Perangkat browser web, editor halaman web, HTML, server intranet dan internet, serta software manajemen jaringan, produk jaringan internet, TCP atau IP, dan firewall, pengaman jaringan hanyalah beberapa contohnya. Teknologi ini sedang diterapkan dalam aplikasi extranet, internet, intranet, dan internet khususnya untuk e-commerce dan kerjasama. Tren ini telah mendukung gerakan teknis dan industri yang lama ke arah pembangunan jaringan klien atau server berbasis arsitektur sistem terbuka. Yang terakhir ada tren aplikasi bisnis. Perubahan dalam teknologi dan industri telekomunikasi
yang baru disebutkan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penggunaan telekomunikasi di dunia bisnis. Tren ke arah lebih banyak pemasok, jasa, teknologi internet, dan sistem terbuka, serta pertumbuhan yang sangat pesat dari internet, World Wide Web, serta extranet dan internet, perusahaan secara dramatis meningkatkan jumlah aplikasi telekomunikasi yang dapat digunakan. Hasilnya, saat ini jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dan meluas dalam proses e-bisnis dan e-commerce berbasis web. Penggunaan internet, intranet, dan extranet semakin meluas untuk aktivitas bisnis dan perdagangan. Selanjutnya yaitu ada nilai bisnis jaringan telekomunikasi. Penggunaan internet, intranet, extranet, dan jaringan telekomunikasi lainnya dapat mengurangi biaya, mempersingkat waktu pemrosesan bisnis, mendukung e-commerce, memperbaiki kerjasama kelompok kerja, mengembangkan proses operasional online, berbagi sumber daya, mengunci pelanggan dan pemasok, serta mengembangkan jasa dan produk baru. Sebagai contoh, tenaga penjual yang melakukan perjalanan dan mereka yang berada di kantor penjualan regional dapat menggunakan internet, extranet, dan jaringan lainnya untuk mengirimkan pesanan pelanggan dari laptop atau desktop sehingga mengatasi halangan geografis. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadila Ramadanti. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai revolusi internet. Pertumbuhan internet yang sangat pesat itu adalah fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet itu telah menjadi jaringan yang terbesar dan terpenting dari jaringan saat ini dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi atau information superhighway global. Nah, jadi ketika jaringan dari jaringan-jaringan ini mulai tumbuh di bulan Desember 1991, ia memiliki 10 server. Lalu di bulan Januari pada tahun 2004, diperkirakan internet memiliki lebih dari 46 juta server yang terkoneksi dengan tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan melebihi 1 juta server per bulan. Lalu pada bulan Januari 2007, internet diperkirakan memiliki lebih dari 1 miliar pengguna dengan laman situs dalam 34 bahasa dari Inggris sampai Islandia. Dan pada Januari 2022, pengguna internet di dunia ini diperkirakan mencapai 4,95 miliar. Hal tersebut merupakan bukti bahwa internet berkembang dengan pesat. Nah, yang kedua yaitu revolusi internet. Yang pertama adalah aplikasi internet. Nah, jadi aplikasi internet ini merupakan aplikasi yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet, dan aplikasi tersebut terdapat berbagai jenisnya dari mulai aplikasi untuk chatting hingga aplikasi yang dapat membantu pekerjaan. Nah, untuk aplikasi chatting ini misalnya adalah WhatsApp, lalu ada BBM jika zaman dulu, lalu untuk aplikasi yang membantu pekerjaan itu misalnya adalah Microsoft, lalu ada Accurate, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu penggunaan bisnis dari internet. Nah, jadi bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi ini akan memudahkan dalam melakukan komunikasi, dalam menjalankan proses bisnis, jadi tidak luput dari komunikasi, yang mana hal ini adalah peran teknologi informasi mendorong kecepatan dalam melakukan aktivitas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu nilai bisnis dari internet. Nah, jadi penghematan biaya yang substansial itu dapat naik karena aplikasi yang menggunakan internet dan teknologi berbasis internet itu berbiaya tidak terlalu mahal. Nah, untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara dibandingkan dengan sistem tradisional. Nah, contohnya itu adalah maskapai. Dia dapat menghemat uang setiap kali pelanggan menggunakan laman situsnya daripada sistem telepon pendukung pelanggannya. Lalu yang keempat adalah peran intranet.
Nah, jadi intranet ini adalah jaringan di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti server dan browser web, protokol jaringan TCP atau IP, database, dan publikasi dokumen hipermedia HTML, dan lain-lain. Nah, jaringan tersebut itu untuk menyediakan lingkungan yang mirip dengan internet di dalam perusahaan untuk memungkinkan saling berbagi informasi, komunikasi, kerjasama, dan dukungan bagi proses bisnis. Nah, yang keenam adalah peran extranet. Jadi, nilai bisnis extranet itu diperoleh dari beberapa faktor. Yang pertama adalah teknologi browser web extranet. Extranet membuat pelanggan dan pemasok mengakses sumber daya intranet dengan lebih mudah dan lebih cepat daripada metode bisnis yang lama. Yang kedua adalah extranet memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan web baru yang interaktif bagi mitra bisnis mereka. Jadi extranet itu adalah cara lain bagi bisnis untuk membangun dan memperkuat hubungan strategisnya dengan pelanggan dan pemasok. Selain itu, extranet itu juga memungkinkan dapat memperbaiki kerjasama bisnis dengan pelanggan dan mitra bisnis lainnya. Extranet juga memfasilitasi pengembangan produk, pemasaran, dan proses berfokus pada pelanggan secara interaktif dan online, yang dapat menghasilkan produk yang dirancang dengan lebih baik dan dapat dipasarkan dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu contoh bagaimana sebuah perusahaan dapat menggunakan internet dalam bisnis. Nah, jadi gambar berikut mengilustrasikan kegunaan bisnis dari internet telah meluas dari sebuah pertukaran informasi elektronik ke sebuah platform yang lebih lebar untuk aplikasi bisnis strategis. Nah, jadi perhatikan bagaimana aplikasi seperti kolaborasi di antara mitra bisnis memberikan dukungan pelanggan dan penjual, dan perdagangan komersial telah menjadi kegunaan utama dari internet bagi bisnis. Perusahaan juga menggunakan teknologi untuk pemasaran, penjualan, dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan. Nah, selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Hesa. Baik, untuk yang selanjutnya ada model jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada terminal. Terminal ini adalah seperti komputer pribadi berjejaring, komputer jaringan, atau peralatan informasi. Setiap alat input atau output yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mengirim atau menerima data adalah terminal, termasuk telepon dan berbagai terminal komputer. Yang kedua, ada prosedur telekomunikasi. Peralatan dari prosedur telekomunikasi ini seperti modem, saklar, dan router melakukan berbagai fungsi pengendalian dan dukungan dalam jaringan telekomunikasi. Misalnya, peralatan tersebut mengubah data dari digital ke analog dan sebaliknya, mengodekan dan menghilangkan kode data, serta mengendalikan kecepatan, keakuratan, dan efisiensi arus komunikasi antara komputer dan terminal di dalam jaringan. Yang ketiga ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini dapat menggunakan kombinasi beberapa media seperti kabel tembaga, kabel koaksial, atau kabel serat optik, atau menggunakan sistem nirkabel seperti gelombang pendek, satelit komunikasi, radio, dan sistem seluler untuk saling menghubungkan komponen yang lain dari jaringan telekomunikasi. Lalu yang keempat ada komputer. Komputer ini misalnya seperti komputer mainframe dapat bertindak sebagai komputer tuan rumah atau host bagi jaringan yang luas. Dilengkapi dengan komputer skala menengah yang bertindak sebagai prosedur yang bertindak sebagai prosesor depan akhir atau front end, sedangkan mikrokomputer dapat bertindak sebagai server jaringan di jaringan yang kecil. Yang terakhir ada server pengendalian telekomunikasi. Contohnya seperti mencangkup semua jenis program manajemen jaringan, seperti monitor telekomunikasi untuk komputer, tuan rumah mainframe, sistem operasional jaringan untuk server jaringan, dan browser web untuk mikrokomputer.
Baik, untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Ya, ada yang pertama yaitu ada jaringan area luas atau wide area networks. Jaringan yang mencakup area geografis yang luas disebut dengan jaringan area luas atau wide area network. Jaringan luas seperti ini telah menjadi kebutuhan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dari banyak bisnis dan organisasi pemerintahan serta pemakai akhir. Misalnya, WAN digunakan oleh banyak perusahaan multinasional mengirim dan menerima informasi antar karyawan, pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya di berbagai kota, wilayah, negara di dunia ini. Lalu yang kedua ada jaringan area lokal. Jaringan area lokal ini menghubungkan komputer dan alat pemrosesan informasi lainnya pada area fisik yang terbatas. Misalnya kantor, ruang kelas, gedung, pabrik manufaktur, atau tempat kerja lainnya. Lantas menjadi sesuatu yang umum bagi banyak organisasi untuk menyediakan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan pemakai akhir dengan kantor, departemen, dan kelompok kerja lainnya. Lalu yang ketiga ada jaringan privat virtual, adalah jaringan aman yang menggunakan internet sebagai tulang punggungnya, namun mengandalkan firewall, enkripsi, dan fitur pengaman lainnya untuk koneksi internet dan intranet, dan koneksi dengan perusahaan lainnya. Jadi misalnya, VPN akan memungkinkan perusahaan untuk menggunakan internet untuk mengamankan intranetnya antar kantor cabang di tempat yang jauh dengan pabrik manufaktur, dan mengamankan ekstranet antara perusahaan tersebut dengan pelanggan dan pemasoknya. Lalu yang keempat ada jaringan klien atau server. Jaringan ini telah menjadi arsitektur informasi yang dominan dalam komputasi perusahaan. Dalam jaringan klien atau server, tempat kerja komputer pemakai akhir adalah klien. Mereka dihubungkan oleh jaringan area lokal dan berbagai pemrosesan aplikasi dengan server jaringan yang juga mengelola jaringan. Jaringan area lokal juga berhubungan dengan LAN yang lain dan jaringan area luas dari server dan tempat kerja klien. Lalu yang kelima ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan ini atau konsep terpusat pada jaringan atau network centric memandang jaringan sebagai sumber komputasi pusat dari semua lingkungan komputasi. Semakin tingginya ketergantungan pada hardware, komputer, software, dan data dari internet, intranet, ekstranet, dan jaringan lainnya telah menekankan bahwa bagi banyak pengguna, jaringan adalah komputer. Komputasi jaringan ini atau konsep terpusat pada jaringan atau network centric memandang jaringan sebagai sumber komputasi pusat dari semua lingkungan komputasi. Lalu yang keenam ada jaringan rekan ke rekan. Munculnya aplikasi dan teknologi jaringan rekan ke rekan untuk internet dianggap sebagai pengembangan yang akan memiliki dampak yang besar terhadap e-bisnis, e-commerce, dan internet sendiri. Apapun kelebihan dari teknologi ini, jelas bahwa jaringan rekan ke rekan adalah alat jaringan telekomunikasi yang sangat kuat untuk banyak aplikasi bisnis. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Nadila Ramadanti. Baik, selanjutnya yaitu mengenai media telekomunikasi. Jadi media telekomunikasi ini tuh ada 3. Yang pertama yaitu kabel berpasangan. Jadi kabel berpasangan ini adalah kabel telepon umum yang terdiri dari kabel tembaga yang disiplin berpasangan atau kabel berpasangan adalah media telekomunikasi yang paling banyak digunakan. Kabel ini digunakan untuk jaringan komunikasi di seluruh dunia, baik untuk mengirim suara maupun data. Kabel berpasangan dibungkus dan dilindungi dalam berbagai bentuk dan digunakan secara meluas dalam sistem telepon rumah dan kantor. Serta di banyak LAN dan WAN, kecepatan transmisi berkisar antara 2 juta byte per detik
atau tanda pelindung hingga 100 juta byte per detik dengan pelindung. Lalu yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial ini terdiri dari kabel aluminium atau tembaga yang kuat dan dibungkus dengan pembatas yang berfungsi sebagai insulator dan pelindung. Insulasi dan penutup kabel meminimalkan gangguan terhadap sinyal yang dibawa oleh kabel. Nah, jadi kelompok kabel koaksial dapat disatukan dalam kabel besar agar mudah dipasang. Jalur berkualitas tinggi ini dapat ditempatkan di bawah tanah dan di dasar danau dan samudra. Jadi kabel koaksial ini memungkinkan pengiriman data kecepatan tinggi yaitu dari 200 juta hingga 500 juta byte per detik sampai 200 Mbps hingga 500 Mbps dan lebih banyak digunakan daripada kabel berpasangan di area metropolitas. Untuk sistem TV kabel dan untuk koneksi komputer jarak pendek serta peralatan periferal. Nah, kabel koaksial ini juga digunakan di banyak gedung perkantoran dan tempat kerja lainnya untuk LAN. Nah, yang ketiga yaitu kabel serat optik. Jadi, kabel serat optik menyediakan ukuran yang substansial dan pengurangan berat serta meningkatkan kecepatan dan kapasitas yang lebih besar. Kabel serat optik berdiameter setengah inci dapat membawa lebih dari 500.000 saluran dibandingkan dengan hanya sekitar 5.500 saluran pada kabel koaksial standar. Serat optik juga memiliki tingkat kesalahan data yang lebih rendah daripada media lainnya dan lebih sulit disadap daripada kabel elektrik. Selanjutnya yaitu teknologi nirkabel. Yang pertama adalah gelombang mikroterestrial. Nah, jadi gelombang mikroterestrial ini melibatkan sistem gelombang mikro yang terikat pada bumi yang mengirim sinyal radio kecepatan tinggi dalam jalur antar stasiun penerima yang terletak sekitar 30 mil. Nah, antena gelombang mikro biasanya ditempatkan di atas gedung, monumen, bukit, atau puncak gunung. Antena ini sudah sering kita lihat di berbagai tempat di negara ini. Antena ini masih merupakan media yang paling populer bagi jaringan area metropolitan dan jarak jauh. Nah, yang kedua adalah satelit komunikasi. Jadi, satelit komunikasi ini juga menggunakan radio gelombang pendek sebagai medium telekomunikasi. Yang ketiga adalah sistem PCS dan seluler. Lalu yang keempat ada LAN nirkabel. Nah, pemasangan kabel di kantor atau bangunan untuk jaringan area lokal sering menjadi tugas yang sulit dan mahal. Bangunan yang lebih tua sering tidak memiliki saluran untuk kabel koaksial atau tambahan kabel ganda. Nah, dan saluran di gedung yang lebih baru mungkin tidak memiliki ruang yang mencukupi untuk menaruh kabel tambahan. Lalu perbaikan kesalahan dan kerusakan pemasangan kabel sering sulit dilakukan dan mahal sama halnya dengan relokasi tempat kerja LAN dan komponen lainnya. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah memasang LAN nirkabel dengan menggunakan salah satu dari beberapa teknologi nirkabel. Nah, contohnya itu adalah teknologi radio frekuensi tinggi yang sama dengan seluler digital dan teknologi radio frekuensi rendah yang disebut spektrum sebar split spectrum. Nah, yang terakhir ini ada web nirkabel. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Hesa. Baik, yang selanjutnya adalah prosesor telekomunikasi. Prosesor telekomunikasi ini seperti modem, multiplexer, switch, dan router melakukan berbagai fungsi dukungan antara komputer dan peralatan lainnya di dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada modem, prosesor telekomunikasi yang mengubah sinyal digital ke analog atau sinyal analog ke sinyal digital. Modem pada ujung lain dari saluran komunikasi mengubah kembali data yang dikirim menjadi bentuk digital di terminal penerima. Proses ini disebut modulasi dan demodulasi, dan kata modem adalah singkatan dari kedua kata tersebut. Modem tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk unit kecil yang terpisah, papan sirkuit yang terpasang, dan kartu modem yang dapat dicabut untuk laptop. Kebanyakan modem juga mendukung berbagai fungsi telekomunikasi seperti pengendalian kesalahan transmisi, penelepon, dan penerima secara otomatis, dan kemampuan fax. Yang kedua ada multiplexer.
Prosesor telekomunikasi yang memungkinkan saluran komunikasi tunggal untuk melakukan transmisi data secara simultan dari banyak terminal. Hal ini dicapai dengan dua cara. Dalam multiplex divisi frekuensi, multiplexer secara efektif membangun saluran berkecepatan tinggi menjadi banyak saluran berkecepatan rendah. Sedangkan dalam multiplex divisi waktu, multiplexer membagi waktu yang dapat digunakan oleh setiap terminal dalam saluran berkecepatan tinggi menjadi kerangka waktu atau slot waktu yang sangat pendek. Yang terakhir ada prosesor berbasis jaringan. Jaringan telekomunikasi yang terhubung oleh prosesor komunikasi bertujuan khusus. Yang selanjutnya ada perangkat lunak telekomunikasi. Software manajemen jaringan dan telekomunikasi dapat ditempatkan di komputer, server, mainframe, dan prosesor komunikasi seperti multiplexer dan router. Program ini digunakan oleh server jaringan dan komputer lainnya dalam jaringan untuk mengelola kinerja jaringan. Program manajemen program menjalankan fungsi-fungsi seperti secara otomatis memeriksa komputer, klien untuk aktivitas input atau output, menentukan prioritas permintaan komunikasi data dari klien dan terminal, serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transmisi dan majalah jaringan lainnya. Misalnya, WAN berbasis mainframe sering menggunakan monitor telekomunikasi. Lalu ada sistem identifikasi pelanggan. Untuk mainframe IBM adalah contoh umumnya. Server di area lokal dan jaringan lainnya sering bergantung pada sistem operasional jaringan seperti Novell Network atau sistem operasional seperti Unix, Linux, atau Microsoft Windows 2003 untuk manajemen jaringan. Banyak pemasok software juga menawarkan software telekomunikasi sebagai perangkat skala menengah atau middleware yang dapat membantu berbagai jaringan untuk saling berkomunikasi. Fungsi telekomunikasi yang dibangun di Microsoft Windows dan sistem operasional lainnya menyediakan berbagai layanan dukungan komunikasi, misalnya bekerja sama dengan prosesor komunikasi seperti modem, untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan dan menetapkan parameter komunikasi seperti kecepatan, cara, dan arah transmisi. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Nadila Ramadanti. Baik, selanjutnya yaitu mengenai topologi jaringan. Nah, yang pertama ini ada jaringan cincin. Jadi jaringan cincin ini adalah jaringan yang mengikat prosesor komputer lokal bersama-sama di dalam sebuah lingkaran pada sebuah basis yang lebih setara. Nah, topologi cincin ini memiliki karakteristik yaitu node-node yang dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Lalu jaringan ini yaitu jaringan yang sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Lalu yang ketiga adalah paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga tabrakan dapat dihindarkan. Lalu yang keempat adalah jika salah satu node rusak, maka seluruh jaringan tidak dapat berkomunikasi. Nah, yang kedua ini adalah jaringan bintang. Nah, jadi jaringan bintang ini adalah sebuah jaringan yang mengikat komputer pengguna akhir ke sebuah komputer pusat. Nah, topologi jaringan bintang ini memiliki karakteristik yaitu pada topologi ini setiap host atau komputer tersambung melalui sebuah alat yang terpusat atau terminal. Nah, alat tersebut bisa berupa switch dan hub pada jaringan berkabel. Sedangkan untuk jaringan tanpa kabel yang berperan sebagai pusatnya adalah access point. Nah, yang kedua yaitu setiap komputer terkoneksi ke perangkat terminal, lalu jika salah satu komputer mengalami masalah koneksi, maka komputer yang lain tidak akan terkena dampaknya. Dan yang keempat yaitu setiap data yang dikirim oleh salah satu komputer akan melewati terminal terlebih dahulu, baru kemudian sampai pada komputer tujuan. Nah, yang ketiga yaitu jaringan bus.
Jaringan bus ini memiliki karakteristik yaitu node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Lalu yang kedua, jaringan ini sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, jaringan ini sangat ekonomis dalam biaya dan paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Lalu jaringan ini tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah T-connector pada setiap Ethernet card. Lalu yang terakhir yaitu problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, jadi jaringan bus ini adalah sebuah jaringan di mana prosesor lokal membagi rangkaian yang sama atau saluran komunikasi. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.